Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dulurku semuanya, kali ini sore ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang tebon jagung teman-teman. Kenapa kali ini saya akan sharing-sharing tentang tebon jagung? Karena untuk hari ini persediaan di kandang saya, persediaan pakan di kandang saya ada tebon jagungnya teman-teman. Sekaligus kali ini saya akan sedikit membahasnya, terutama tentang pemberian tebon jagung ke kambing-kambing kita teman-teman. Jadi sebelum saya membahasnya, untuk sore ini, saat ini waktunya saya kasih pakan atau jam kasih pakan sore teman-teman. Sebelum saya kasih tebon jagung, ini kambing-kambing saya kasih rumput liar dulu teman-teman. Karena apa saya kasih rumput liar dulu sebelum saya mengasih tebon jagung teman-teman? Ya, untuk persediaan pakan juga, karena ada rumput liar, ada tebon jagung juga, dan ada renteng kacang tanah juga. Dan untuk pemberian pakan menurut saya ya lebih baik, lebih bagus itu dikombinasi atau dicampur-campur teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat persediaan pakan dulu ya teman-temanku ya. Ini ada rumput liar yang kemarin saya ngarit ya, pulang kerja saya bawa rumput. Dan ini ada cacahan tebon jagung sedikit yang belum saya berikan karena tadi sudah saya kasih rumput liar dan nunggu sebentar biar rumputnya agak berkurang sedikit, nanti di atasnya kita beri tebon jagung ini teman-teman. Dan ini tebon jagungnya dari kebun, yang ini juga ada, ini juga tebon jagung yang kemarin. Kalau yang di atas tadi tebon jagung tadi pagi. Kemudian ini kemarin juga ada sedikit rendeng atau pohon kacang tanah, nanti juga sedikit akan saya berikan. Tapi untuk rendeng ini, soal pemberian rendeng kemarin juga di video saya sebelumnya sudah saya membahasnya juga, cara memberikan rendeng yang baik agar bisa dimakan kambing semua ya, dari akar dan dari sisa buah-buahnya yang kecil-kecil itu biar kemakan semua. Di video saya sebelumnya juga saya sudah membahasnya, karena kalau saya membahas sesuatu atau membahas hijauan tertentu ya saya harus ada yang saya bahas, atau pas keadaan saya memberikan hijauan itu ke kambing-kambing saya. Jadi saya tidak hanya membahasnya tapi barangnya tidak ada, itu enggak ya. Nah, karena sore ini saya memberikan tebon jagung ke kambing saya, kali ini saya akan sedikit membahasnya teman-teman ya. Kenapa saya akan membahas tebon jagung ini? Karena ada teman-teman saya dan juga ada beberapa orang yang bilang kalau kambing dikasih tebon jagung itu nanti kambingnya akan pilih-pilih pakan ya. Jadi kalau diberi tebon jagung itu kambingnya nanti akan pilih-pilih pakan, jadi tidak dokoh dengan hijauan-hijauan yang lain kalau sering dikasih tebon jagung atau kebanyakan dikasih tebon jagung. Menurut orang Jawa namanya kalau dikasih tebon jagung itu nanti kambingnya akan lintes atau pilih pakan, tidak dokoh dengan pakan-pakan yang lain, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, menurut saya kalau kambing diberikan tebon jagung nanti bisa pilih-pilih pakan, itu menurut saya murni bukan dari pemberian tebon jagungnya teman-teman. Itu karena mungkin kambingnya atau kita salah memberikan tebon jagung itu ke kambing-kambing kita, seperti itu ya teman. Jadi kata-kata seperti itu belum tentu benarnya teman-teman kalau kita belum membuktikan sendiri atau kita belum mempraktekkan sendiri. Nah, soal pemberian tebon jagung yang katanya bisa membuat kambing kita itu nanti pilih-pilih makanan, menurut saya
pemberian tepung jagung itu terlalu banyak dan dengan jangka waktu yang panjang, teman-teman ya. Jadi kalau saya memberikan tepung jagung itu ya saya bebarengan dengan hijauan yang lain seperti rumput liar ataupun rendeng ataupun tambahan daun mahoni, ataupun nanti dibarengkan dengan rumput pacong, rumput odot, seperti itu ya. Jadi kambing itu merasa tidak bosan. Jadi menurut saya itu kenapa kok setelah diberi tepung jagung itu kambingnya kok jadi pilih-pilih makanan, pilih-pilih hijauan, itu karena menurut saya terlalu banyak dan dengan jangka waktu yang panjang. Dan juga mungkin untuk tepung jagungnya itu masih terlalu muda ataupun masih hijau segar ya teman-teman. Itu kita potong, kita berikan dengan skala banyak, itu mungkin bisa membuat kambing kita itu pilih-pilih makanan. Nah, kalau menurut saya, kalau tepung jagung itu kita berikan itu yang sudah tua, sudah berbuah, bahkan jagungnya, buah jagungnya itu bisa kita panen, itu menurut saya tidak apa-apa ya. Jadi tidak menimbulkan efek samping ke kambing-kambing kita. Kalau tepung jagungnya sudah tua, jagungnya sudah bisa dipanen, kemudian sudah agak kering juga. Jadi kalau tepung jagung yang sudah agak tua kan sudah agak kering-kering ya, tidak hijau banget batangnya, sudah agak merah-merah ya. Itu menurut saya aman teman-teman, karena tepung jagung itu kalau diberikan itu yang sudah tua, yang sudah kering, itu untuk serat kasarnya meningkat teman-teman ya kalau diberikan kering. Kalau tepung jagung itu beda dengan yang masih muda. Jadi teman-teman jangan percaya dulu kalau pemberian tepung jagung itu bisa membuat kambing kita lintes atau pilih-pilih makanan. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ya kambing-kambing saya setelah saya kasih pakan tepung jagung ya. Yang tadinya saya beri rumput liar, sekarang saya beri tepung jagung ya. Jadi untuk cara makan dari kambing-kambing saya atau setelah dikasih tepung jagung, cara makan kambing-kambing saya seperti ini ya teman-teman. Ini makan tepung jagung, kemudian ini kambing yang lain ini juga makan tepung jagung ya. Jadi tadi kasih rumput liar seperti ini, kemudian ditambah tepung jagung di atasnya. Ini juga ya, tadinya rumput liar, ini ditambah ini tepung jagung ya. Ini tepung jagung yang sudah tua ya. Ini cara makannya seperti ini ya. Ini makan daun-daun jagung yang sudah agak tua ya. Jadi sudah agak tua, bukan tepung jagung yang baru beberapa hari kita tanam ya. Jadi kalau mungkin jagung yang belum berbuah kan masih muda ya, tapi kalau yang jagung yang ini kan jagungnya sudah tua, jadi waktunya sudah dipanen ya teman-teman. Kita lihat yang lain, cempe-cempenya ya. Ini untuk cempe-cempenya juga dikasih tepung jagung. Cara makannya seperti ini. Ini ya teman-teman, walaupun cempe mereka dokoh sekali, dokoh juga ya. Kita lihat cempe yang lain. Ini cempe yang lain seperti ini. Kemudian kambing yang indukan, kambing jantan yang di sebelah sini. Ini ya, ini juga tadi ini rumput liar, kemudian di tengah-tengahnya ini saya kasih tepung jagung biar bisa untuk berebut ya. Yang kanan kiri ini rumput liar, kemudian di sana tadi rumput liar, kemudian di tengah sini saya kasih tepung jagung biar ini
ini jantan, itu betinnya bisa berebut teman-teman ya. Jadi kalau kita itu belum membuktikan ya teman-teman, kita belum membuktikan bagaimana kambing-kambing kita beri tebon jagung itu bagaimana, kita jangan menyimpulkan dulu ya teman-teman, jangan menyimpulkan dulu, jangan terlalu percaya dengan mungkin perkataan orang ya. Kalau saya untuk hal-hal yang tertentu untuk kambing-kambing saya coba dulu teman-teman ya, saya coba dulu, saya nanti merasakan atau mengetahui bagaimana itu saya baru percaya. Akan tetapi kalau baru omongan orang ya, terutama untuk tebon jagung ini, kalau diberikan itu bisa berefek kurang baik, bisa membuat kambing kita itu nanti pilih-pilih makanan, itu ya saya harus membuktikan ya. Ternyata kalau di kandang saya, di kambing-kambing saya itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Untuk kambing-kambing saya beri tebon jagung, tapi ya dengan catatan ya teman-teman, kalau saya mengasih kambing-kambing saya tebon jagung itu saya tunggu jagungnya yang sudah tua, jadi sudah waktunya panen ya, sudah waktunya panen, kemudian jagungnya kita ambil dan tebonnya baru kita berikan ke kambing. Atau sudah waktunya panen, kita potong dulu tebonnya di atas buahnya, di buah jagungnya, biar nanti buah jagungnya kering di tempat ya, seperti itu. Jadi kalau saya itu kalau tebon jagung ya nggak pernah saya kasih dalam keadaan tebonnya masih muda ya teman-teman, soalnya ya jagungnya juga saya tunggu dulu tua dulu, jagungnya nanti bisa digunakan, bisa dipanen dulu, baru tebonnya saya kasih kambing-kambing saya. Dan intinya kalau saya menanam jagung itu ya intinya jagungnya bisa saya panen, bisa saya manfaatkan nanti untuk pakan ayam ataupun untuk apa ya, nanti bisa untuk dijual juga bisa, intinya seperti itu. Jadi nggak pernah saya itu memotong tebon jagung waktu tebonnya masih muda, jadi nggak pernah nanam jagung yang intinya cuma untuk pakan ya. Jadi nanam jagung nanti tebonnya itu untuk pakan itu belum pernah ya. Kalau untuk pakan itu ya kami fokuskan untuk di rumput budidaya seperti rumput pacong, rumput odot ya. Tapi kalau tebon jagung itu tidak saya fokuskan untuk pakan kambing. Jadi ya biar jagungnya tua dulu, nanti bisa dipanen, dan tebonnya kalau sudah tua ya bisa diberikan ke kambing seperti itu. Jadi untuk kambing juga dapat hijauan, untuk orangnya, untuk kita juga dapat jagungnya seperti itu. Tapi ya setiap peternak itu beda-beda ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman punya pengalaman sendiri untuk tebon jagung ini ya, bila diberikan ke kambing, teman-teman mungkin bisa komen ya, nanti kambingnya bagaimana kalau setelah dikasih tebon jagung. Teman-teman kalau punya pengalaman bisa komen, kita bisa berbagi ya teman-teman. Jadi saya bisa mengutarakan seperti ini, bisa mengatakan seperti ini ya karena dari pengalaman kandang saya. Jadi pengalaman kandang saya seperti ini, yang saya utarakan seperti ini. Tapi mungkin untuk teman yang lain, sedulur-sedulur yang lain mungkin punya pengalaman berbeda. Jadi untuk pengalaman setiap orang di kandang masing-masing itu berbeda-beda ya teman-teman. Saya bisa bilang kalau tebon jagung ini tidak apa-apa, tidak masalah untuk kambing, tapi ada juga peternak yang mengatakan kalau tebon jagung itu tidak baik untuk kambing. Jadi ya untuk pengalaman setiap peternak itu ya jangan selalu dipercaya ya teman-teman. Misalnya saya mengatakan begini tidak apa-apa ya, teman-teman jangan langsung percaya kalau kambing teman-teman itu tidak
apa-apa, tidak masalah bila diberi kebun jagung. Teman-teman harus mempraktekkan dulu, teman-teman harus membuktikan dulu bila kambing teman-teman itu diberi jagung, diberi tebon jagung itu bagaimana. Nanti baru teman-teman bisa membuktikan, nanti teman-teman bisa mendapatkan pengalaman. Jadi jangan langsung percaya dengan omongan salah satu teman kita atau orang yang bicara kepada kita. Oke, jadi itu ya teman-teman, video saya kali ini tentang tebon jagung, sedikit membahas tentang tebon jagung ya, walaupun sedikit, hanya sebatas pengalaman saya, tapi mungkin bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini, dan dukung channel saya juga dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pengalaman, bisa mendapat sedikit pelajaran apa yang saya sampaikan kali ini. Mungkin itu dulu, jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.